Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau sudah memimpin sepanjang malam, menjaga dan melindungi kami, dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dan kasih yang baru yang Tuhan sediakan. Sungguh kami mengucap syukur. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Markus 14 ayat yang ke-9. Dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. So, tema kita hari ini ialah Yesus diurapi. Saudara, dalam perikop yang kita baca, diceritakan pada waktu itu Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Simon di kota Betania. Dikatakan di sana 6 hari sebelum Paskah. Kita mengetahui bahwa orang Israel mempunyai beberapa hari raya, di antaranya Pentakosta, yaitu perayaan hasil panen, Purim, yaitu untuk merayakan kegagalan komplotan yang hendak menghancurkan orang-orang Yahudi pada zaman Ester. Ada juga hari raya Pondok Daun, yaitu mengingat pengembaraan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan dalam perikop yang kita baca, ada satu hari raya, yaitu Pesah, yaitu hari raya untuk mengingat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, ketika Yesus sedang asik makan pada waktu itu, datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualan berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau kita melihat dalam kisah yang sama dalam Injil Yohanes pasal 12, maka kita mengetahui bahwa perempuan itu adalah Maria. Saudara, minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria seharga 300 dinar. Harga yang mahal, saudara, pada waktu itu. Karena pada waktu itu gaji satu hari adalah 1 dinar. Jadi 300 dinar adalah gaji selama 1 tahun seorang pekerja. Kenapa minyak ini mahal, saudara? Karena minyak ini merupakan minyak yang diproduksi dari luar negeri. Dan wanginya begitu harum sekali. Karena itu, minyak ini digunakan yaitu untuk hari pernikahan bagi seorang wanita. Minyak yang penting, minyak yang berharga bagi Maria pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi saat itu? Maria tanpa ragu-ragu mengambil minyak kesayangannya dan menuangkan ke kaki Yesus. Saudara, kalau kita seperti yang saya bilang, memakai minyak wangi pastilah sedikit demi sedikit, bukan? Tetapi Maria berbeda. Ia tidak menyemprotkannya, tetapi ia memotong leher daripada botol itu dan menuangkannya setengah kati, artinya setengah liter, dan menuangkan ke kaki Yesus. Saudara, kenapa Maria melakukan hal itu? Apakah Maria tidak mengerti atau membaca aturan pakainya? Tidak, saudara. Melainkan karena Maria ingin memberi yang terbaik kepada Yesus. Ia rela memberikan benda yang paling berharga di dalam kehidupannya. Hal itu dikarenakan Maria mengenal siapa Yesus yang ada di hadapannya. Dan ia menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Apa yang dia miliki adalah titipan daripada Tuhan. Jadi dia berikan yang terbaik. Saudara, di sini kita melihat bagaimana kasih Maria dinyatakan dengan kasih yang terbaik kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di saat kita memberi atau saat kita menunjukkan kasih kepada Tuhan, apakah sudah kita melakukannya dengan memberi yang terbaik? Atau sebaliknya, kita memberi dengan terpaksa atau sekedarnya? Saudara, yang Allah inginkan dari kita ialah saat kita memberi atau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita harus tunjukkan yang terbaik, seperti yang ditunjukkan oleh Maria
kepada Yesus. Maria mengurapi kepala dan kaki Yesus dengan minyak narwastu milik kesayangannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita mendapati Maria memiliki hati yang begitu mengasihi Yesus. Kasihnya begitu dalam, kasihnya begitu tulus, bukan kasih yang pura-pura. Dan tidak sedikit saudara orang di dunia ini ketika ia menunjukkan kasih kepada Tuhan, didasari dengan motivasi-motivasi yang salah, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikenal sebagai orang yang baik. Karena itu melalui kisah ini, Tuhan mengajarkan kita untuk memandang kasih Tuhan yang besar, di mana Allah telah membuktikan kasih yang sejati kepada kita. Walaupun kita masih berdosa, tetapi Allah tetap datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Saudara, beberapa hari lagi ke depan, kita akan memperingati hari Jumat Agung. Kita mengenang bagaimana pengorbanan Tuhan begitu besar. Dia datang, dia menderita, mati buat manusia. Kasihnya begitu nyata. Karena itu pertanyaan ialah, apakah kita sudah mengasihi Kristus Tuhan kita dengan kasih yang sejati? Kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan pemberian yang terbaik. Saudara, karena itu dalam Markus 14 ayat 9 dikatakan, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Saudara, perbuatan Maria sampai sekarang kita masih mengingatnya. Karena inilah salah satu contoh yang patut kita teladani, menunjukkan kasih kita yang sejati kepada Tuhan dengan kasih yang tulus, dengan motivasi yang benar, dengan pemberian yang terbaik. Mari saudara, kita pun melakukan hal yang sama, mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, kasih yang benar, dan disertai pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik pula kepada setiap kita. Bukan hanya berkat jasmani, tapi lebih daripada itu, keselamatan, pengorbanan, pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Saudara, mari kita memandang kepada salib Kristus. Bagaimana besar, dalam, lebar, dan luasnya kasih Tuhan kepada setiap kita. Mari saudara, kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pengorbanan, keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Siapakah kami Tuhan? Kami orang berdosa, namun Engkau begitu baik bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur. Berkati sepanjang hari ini kehidupan kami, biar Tuhan memimpin, menolong, menjaga dan memberkati setiap kami. Kami begitu lemah ya Tuhan, kami butuh Engkau menolong kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk sakit penyakit kami yang sedang kami alami, baik kami sedang sakit mah ya Tuhan, di mana asam lambung kami naik ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong Engkau boleh menjamah kami, memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kami sedang sakit tifus ya Tuhan. Mungkin kami sedang dirawat Tuhan di rumah sakit. Tuhan juga tolong kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami dan Engkau yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kami sedang sakit Tuhan, saraf kejepit, di mana pinggang kami sakit, bahkan akibat kaki kami pun sakit untuk berjalan. Tuhan, tolong. Jadi Engkau juga Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan buat kami. Tuhan, tolonglah. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami sakit ya Tuhan, kanker paru-paru. Engkau juga tolong kami. Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan, kesabaran untuk menjalani sakit ini, memberikan kami kesembuhan daripada Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk masalah ekonomi yang sedang kami hadapi. Biar Tuhan juga menolong, Tuhan membuka jalan, Tuhan mencukupkan segala keperluan yang ada. Kami sungguh meminta kepada Engkau, sebab Engkau yang mempunyai segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan membawa doa kami hanya kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.